Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya masih di channel Mengsley 86. Oke, kali ini untuk video kali ini adalah cara menggunakan indikator Mengsley 86 ya. Untuk tampilan indikator seperti ini adalah tampilan update yang terbaru untuk indikator Mengsley 86. Buat teman-teman yang sudah menggunakan indikator ini, silakan hubungi kontak saya untuk mendapatkan file update-nya ya. Baik, untuk cara penggunaannya hampir sama seperti tampilan sebelumnya. Di sini cuma ada pembaruan atau ada tambahan indikator lagi, indikator multi time frame ya. Yang ini saja. Bedanya cuma di sini ya teman-teman. Untuk cara menggunakannya nanti akan saya jelaskan. Baik, kita langsung ke tutorial cara menggunakannya. Sebelumnya saya jelaskan indikator ini terdiri dari beberapa indikator ya, seperti ini. Untuk indikator yang bawah ini adalah indikator tren. Jika indikator ini berwarna orange, artinya tren sedang turun. Jika berwarna hijau, artinya trennya sedang naik ya teman-teman. Kemudian ada lagi indikator yang kedua, indikator vertex. Sorry, yang ini. Yang ini ya. Jadi indikator ini fungsinya hampir sama seperti stokastik ya. Kita bisa melihat oversold dan overbought-nya. Untuk transaksi buy, kita menunggu indikator vertex-nya ini menyentuh level minus 6 atau minus 10. Sedangkan untuk transaksi sell, indikator vertex harus berada pada level 6 atau 10. Yang ini ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, di sini ada indikator band, atau di sini kita fungsikan sebagai support resisten ya, yang garis berwarna hijau dan orange ini ya. Untuk garis yang berwarna hijau, di sini kita fungsikan sebagai support dan tempat area transaksi buy. Kemudian untuk garis yang warna kuning ini, orange, kita fungsikan sebagai resisten dan tempat area entry sell ya. Lanjut, kemudian ada indikator support resisten. Yang ini garis-garis support resisten ya. Nah, ini support, ini resisten ya, resisten. Untuk indikator support resisten ini
bisa kita fungsikan sebagai tempat kita meletakkan stop loss atau take profit kita. Saya kasih contoh, misalkan kita sell ya di sini. Nah, di sini ada sinyal kan. Kita sell di sini. Kemudian kita bisa letakkan stop loss di resisten terdekat ya di sini, atau boleh di sini juga. Jadi untuk sell kita kasih spilling, kita taruh di atas garis resisten untuk stop lossnya, dan take profit kita bisa cari support di sini ya. Oke, ini atau ini. Jadi indikator support resisten ini kita fungsikan untuk membantu kita agar mudah meletakkan stop loss atau take profit kita. Nah, untuk saran saya, kalian juga harus gunakan rasio untuk trading yang sehat. Saya sarankan menggunakan rasio 1:2 ya. Misalkan di sini kita open sell. Nah, kita harus hitung terlebih dahulu jarak stop loss kita. Misalkan di sini adalah 10 pips, maka take profit kita minimal harus 20 pip ya, di area sini misalkan. Jika kalian bisa letakkan lebih jauh atau rasio 1:3 atau 4 itu akan lebih bagus teman-teman. Tinggal kita lihat di mana letak ada supportnya ya. Misalkan supportnya di sini, maka kita taruh take profitnya di sini ya teman-teman. Nah, antara jarak open entry kita dengan stop loss, misalkan ini 10 ya, 10 pip di sini. Kemudian jarak open entry kita dan take profit, nah ini 40 pip ya, berarti 1:4 seperti itu. Nah, untuk berapa yang bagus rasionya 1:2, 1:3, 1:4 itu terserah kalian ya. Jadi saya sarankan minimal trading yang sehat itu adalah 1:2 teman-teman. Jika di bawah 1:2 sebaiknya kita tidak perlu melakukan transaksi, karena jika misal 1:1 nanti untuk kita WAP-nya lebih sulit ya teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini ada indikator multi time frame yang ini ya teman-teman. Nah, untuk multi time frame ini fungsinya untuk kita bisa melihat tren di chart atau di waktu
di atasnya ya. Misalkan kita trade-nya kan di H1 ini. Nah, kita bisa lihat di H4 trennya sedang apa teman-teman. Jika berwarna merah artinya trennya sedang turun, dan jika berwarna hijau maka trennya sedang naik. Nah, untuk transaksi yang bagus kita melakukan transaksi sell di time frame H1, maka di H1 ya, maka di H4 ini juga harus berwarna merah. Nah, H1 dan H4 ini harus sama teman-teman, trennya tren turun. Nah, kita di time frame H1 kita cari kesempatan atau momen entry sell-nya ya, seperti itu. Oke, untuk contoh transaksi sell seperti ini saya contohkan. Kita menunggu indikator trennya ini sudah berwarna orange, yang artinya tren turun. Kemudian indikator vertex berada di area 6 atau 10. Kemudian harga atau candlestick ini sudah berada di area resisten ya, garis yang warna orange ini. Dan yang terakhir maaf ya, dan selanjutnya kita menunggu sinyal indikator warna merah ya, ini. Jika sudah selaras semua keempatnya seperti ini, nah kita yang terakhir lihat indikator multi time frame-nya, lihat trennya ya. Pastikan di time frame H4 indikatornya juga berwarna merah. Nah, di situ kita bisa melakukan transaksi sell. Nah, di kasus ini kita bisa meletakkan sell di sini teman-teman ya. Ketika muncul panah warna merah ini, kita bisa sell di sini. Tinggal kita cari indikator support resistennya dan kita ukur rasionya. Win rate-nya berapa ya, sebentar. Kita ukur jika kita open di sini. Kemudian misalkan stop loss-nya di sini teman-teman ya. Nah, kalian hitung lagi take profit-nya harus minimal 2 kali lipat dari jarak ini ya. Jarak tempat entry kita dengan stop loss. Minimal 1:2 di sini. Atau kalian yang sudah bisa menggunakan indikator Fibonacci bisa digunakan juga ya di sini. Tinggal tarik saja seperti ini. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ini kan pergantian tren. Kemudian indikator vertex-nya sudah konfirmasi ya, sudah berada di level 6 10. Harga sudah berada di indikator resisten warna orange, panah muncul, dan indikator multi time frame sudah konfirmasi menunjukkan tren yang sama. Kita bisa entry sell ya di sini. Nah, kita cari titik support resistennya yang ini ya, titik tertinggi. Kita bisa lihat, kita bisa tarik karena ini
trennya turun, kita tarik dari atas, dari resisten ke support ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah di area ya 36 kan, ya betul 36 ya. Untuk lihat take profit tinggal balik aja ya, tinggal kita balik seperti ini. Sorry, oke. Nah, ini yang ini level 100 ya. Nah, ini TP1, ini TP2, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk contoh open entry buy, kebalikan dari entry sell ya teman-teman. Kita tunggu seperti ini, kita tunggu trennya berubah menjadi warna hijau, kemudian vertex-nya sudah berada di level minus 6 atau minus 10 ya, muncul maaf, harga sudah menyentuh indikator support yang warna hijau, muncul panah, kemudian indikator multi trendnya sama-sama menunjukkan warna hijau. Nah, kita bisa melakukan transaksi buy. Dan untuk transaksi di time frame yang lebih besar, misalkan kita trading di H4 ya, di time frame H4. Nah, untuk trennya kita di sini karena masih indikatornya masih sebatas H4 ya, kalian harus buka manual untuk chart di D1 ya, daily. Nah, jika kita trade-nya di H4, kita lihat tren di daily ya, dengan cara manual. Karena di sini masih batas H4 paling besar teman-teman ya. Lanjut, kemudian indikator Mesle 86 ini juga bisa digunakan di time frame yang kecil ya, untuk scalping di time frame 5 menit atau 15 menit. Saran saya untuk scalping, kalian cari yang spreadnya kecil ya teman-teman. Dan saya sarankan di pair XAU USD atau gold, karena di sini pergerakannya lebih cepat ya. Nah, untuk teman-teman yang mau scalping atau trading di time frame 5 menit atau 15 menit atau mungkin di 1 menit ya teman-teman. Cuma saran saya minimal indikator ini kalian gunakan di time frame 5 menit. Sebelumnya kalian harus, untuk scalping ini kalian harus pahami dulu apa artinya itu scalping ya teman-teman. Untuk cara open entry-nya, maaf, untuk di time frame 5 menit atau 15 menit kalian pindah dulu ya, setelah time frame-nya ini kalian ganti,
dicat 5 menit. Kemudian kalian gunakan template yang sudah saya berikan. Nah, yang ini ya, yang scalping. Maka tampilannya akan berubah seperti ini ya. Ini khusus untuk yang scalping. Untuk cara penggunaannya hampir sama seperti di time frame yang lebih besar. Cuma bedanya di sini ada moving average ya, ada indikator moving average lagi. Jika kita melakukan entry sell, contohnya ya, saya contohkan untuk transaksi sell, indikator trennya sama ya, harus berwarna orange, artinya tren turun. Kemudian vertex-nya harus berada di level 6 atau 10. Dan ini yang paling penting, indikator moving average yang warna putih ini, bentar saya besarkan aja. Nah, ini ya. Yang warna putih ini, indikator moving average warna putih ini, dia harus keluar dari indikator garis resisten yang warna orange ini ya. Jadi di atasnya dia keluar dari indikator yang orange ini. Kemudian muncul panah warna merah, dan pastikan lagi indikator multi trendnya ini yang 5 menit dan 15 menit ini sama-sama menunjukkan warna merah ya. Seperti itu. Contohnya ini yang lebih jelas ya. Nah, ini. Bentar. Ini ya. Nah, ini untuk contoh buy ya. Open buy. Hijau. Vertex-nya juga. Oh, sorry. Vertex-nya sudah berada di minus 6 atau minus 10, dan indikator moving average warna biru ini, garis sini ya. Nah, ini keluar dari indikator support yang warna hijau. Yang ini ya. Dia harus di bawah, keluar di bawah indikator support ini. Kita bisa melakukan entry buy di situ. Dan untuk stop loss, scalping tidak menggunakan stop loss ya teman-teman. Kita gunakan cut loss, tapi kita harus tahu batas mana kita harus cut loss. Gunakan support resisten juga teman-teman. Take profit kalian bisa letakkan di sini, garis resisten ya. Ini untuk open buy, atau garis resisten, indikator resisten yang ini, yang garis-garis ini, seperti itu. Oke, sangat mudah ya teman-teman. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman yang menggunakan indikator ini, saya ingatkan tidak ada indikator yang selalu benar ya, atau akurasinya 100% pasti benar teman-teman, tidak ada. Jadi gunakan money management kalian yang bagus ya, seperti menghitung rasio
letak take profit kita, letak stop loss kita, kemudian gunakan lot sesuai dengan modal kalian ya. Karena tidak ada indikator ataupun teknikal yang bisa selamanya selalu benar. Jadi ada kalanya nanti suatu saat pasti akan mengalami kesalahan ya. Maka dari itu kita tetap harus gunakan manajemen yang baik, teman-teman. Baik, teman-teman, demikian untuk video kali ini. Buat teman-teman yang sudah pakai indikator ini sebelumnya, silakan segera hubungi kontak saya untuk mendapatkan file update yang terbaru ya. Dan untuk teman-teman yang masih kurang paham atau ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kembali di channel Telegram yang saya sudah siapkan ya. Bagi kalian yang ingin menggunakan indikator ini, sebelumnya kalian pahami terlebih dahulu mengenai apa indikator custom ini ya. Kemudian kalian pahami juga money management yang baik untuk trading ya. Dan apa itu trading scalping, swing, kalian harus paham juga ya sebelum menggunakan indikator ini. Dan satu lagi, menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang sudah chat saya, kenapa indikator ini saya jual ya, kenapa tidak dibagi secara gratis untuk sedekah atau amal ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, secara pribadi indikator ini saya buat dengan proses yang panjang ya, dan merubah indikator dari MT4 ini ke indikator custom ini saya butuh proses, saya butuh coding yang cukup panjang, kemudian kita tes juga dengan waktu yang tidak sebentar ya. Jadi butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi indikator ini tidak saya bagi gratis. Dan mengenai sedekah atau amal, tolong Anda tidak perlu memberitahu saya ya, karena belum tentu amal atau ibadah Anda lebih baik dari saya. Seperti itu. Masalah indikator ini saya jual atau tidak itu tergantung saya teman-teman ya. Jadi saya yang buat, saya yang bikin indikator ini, mau saya jual atau gimana itu terserah pribadi saya. Kalian tidak perlu ajari saya tentang sedekah ya. Dan untuk satu lagi, teman yang kemarin bertanya kenapa kalau indikator ini profitable, kenapa harus dijual? Jawabannya kembali lagi teman-teman. Jadi karena saya sudah mengeluarkan waktu dan tenaga saya yang tidak sedikit, saya harap kalian juga bisa menghargai karya orang ya. Jadi mohon maaf
Untuk indikatornya, kalau masalah profitable, saya rasa dan Anda perlu tahu, tidak ada indikator yang selalu benar tadi ya, yang 100% benar. Mungkin kalau ada yang 100% benar. Kalau ini benar, misalkan ada sinyal buy di sini ya, seperti ini contoh ini, buy dan harga ini pasti naik, artinya pasti ya, pasti artinya itu 100% gitu. Uh, Pasti nggak ada orang miskin teman-teman, orang pada kaya semua ya. Karena saya pun kalau seperti itu, saya akan jual berapapun aset saya untuk melakukan transaksi di sini. Kalau itu 100%, maka dari itu di sini uh, harus kita gunakan money management yang baik. Kenapa kalau kita harus gunakan money management? Karena indikator ataupun teknikal apapun itu tidak ada teman-teman yang 100% selalu benar. Jadi ada kalanya itu mengalami kesalahan. Kita bisa mengurangi resiko kita loss, kita MC dengan money management yang bagus tadi. Seperti itu. Indikator bagus pun, profitable pun, misalkan lebih dari 70% ya win rate-nya. Tapi kalau Anda tidak tahu atau tidak bisa menggunakannya ya, saya pastikan Anda akan lost doll ya. Oke, seperti itu saja teman-teman ya, untuk yang sudah hubungi saya dan memberi pertanyaan seperti itu. Saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Oke, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Salam sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.